Sorotan kali ini akan membawa Anda menelusuri Gang Doli di Surabaya, Jawa Timur yang telah dikenal luas. Bahkan lokalisasi itu disebut-sebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, ini tak ingin cap negatif terus menempel pada Surabaya dan berdampak buruk bagi generasi muda. Pemerintah setempat berencana menutup Doli dan menyulapnya menjadi kota pintar alias Smart City. Surabaya, kota pahlawan yang berbasis pendidikan dan bisnis ini terus berkembang, sehingga kota ini juga tak lepas dari kesibukan sekitar 3 juta penduduknya. Namun di malam hari, wajah kota pahlawan justru tertuju pada sudut-sudut kota di bawah pancaran lampu temaram dan hingar-bingar musik disko dangdut yang membahana. Inilah Doli, salah satu pusat prostitusi. Suka atau tidak, santernya nama Gang Doli seolah telah membuatnya menjadi ikon Surabaya. Lokalisasi yang berada di jalan jarak ini konon disebut-sebut sebagai kawasan pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Tak heran, banyak pelancong dari luar kota maupun wisatawan asing yang penasaran dibuatnya. Berdiri sejak puluhan tahun lalu, Doli kini memiliki ratusan wisma, kafe karaoke, dan panti pijat plus yang berjejer rapi. Setiap malam, ribuan penjajah cinta pun siap menawarkan layanan kenikmatan pada pengunjung yang datang. Tak hanya yang muda belia, tak sedikit dari mereka yang sudah puluhan tahun menjadikan Doli sebagai lahan rezeki. Seperti Novi, salah seorang pekerja seks komersial berumur 46 tahun yang telah menggantungkan hidupnya pada Gang Doli sejak tahun 1989. Ya, karena gini, aku dulu putus sama pacar terus langsung masuk ke sini. Tapi masuk ke sini itu dulu aku nggak langsung masuk gitu, nggak. Aku dibawa oleh tangga aku sendiri gitu. Mulai dari aku masuk sini, mulai pasaran 5.000. 5.000 awal, ya. Awalnya 5.000. Kamar 1.500 dulu tuh. Kamar Sampai 1.500. ya, sampai menginjak 10.000, 15, 20, terus langsung nanjak 50. Hampir 50 langsung. Jadi sekarang ini rata-rata 100. Dulu sini tempatnya itu masih jelek, gitu, belum dipaping gini, belum, masih jelek, rumah itu banyak yang terpek, banyak yang gedek, iya, juga belum dibangun semewah ini. Sekarang ini berubah, masalahnya banyak mbak-mbak, juga banyak pelanggan, relasi minum, rame pokoknya. Walau penuh resiko, profesi sebagai pemuas pria hidung belang juga dijalani oleh Rosa. Wanita muda ini mengaku pendapatannya sebagai kupu-kupu malam semata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di kampung. Penghasilan saya rata-rata 8 juta. 8 juta per bulan. Dalam sehari itu Mbak bisa sampai berapa sampai yang bulan? 5, 6. 5 sampai 6. Ya. Nah itu ada kisaran umurnya? Ya rata-rata mungkin 40 tahun lah. Alasan saya hanya faktor ekonomi, karena anak saya membutuhkan biaya sekolah, keponakan saya memerlukan biaya sekolah juga ya, untuk makan setiap hari. Orang tua saya janda, saya pun janda.
Doli yang berada di tengah permukiman padat penduduk beroperasi sejak pukul 5 sore hingga subuh. Eksistensinya sebagai pusat hiburan malam pun kian melekat dengan kota Surabaya. Di lokalisasi Jarak dan Doli ini kurang lebih ada sekitar 406 wisma. Itu wisma tempat prostitusi. Kemudian ada di situ juga karaoke. Karaoke dangdut itu kalau dihitung kurang lebih ada 233. Kemudian ada tempat-tempat masas, itu ada 19 tempat. Kemudian untuk wanita harapannya kurang lebih ada 1080 wanita. Meski dari tahun ke tahun jumlah mucikari dan PSK di Surabaya terus menurun, hal tersebut belum dirasa cukup oleh pemerintah kota Surabaya. Apalagi hingga tahun 2012 lalu, jumlah PSK di kota ini masih berada di atas 2.000 orang. Bukan angka sedikit untuk jumlah penjajah kenikmatan duniawi tersebut. Tak ingin keberadaan Doli terus memberi dampak negatif bagi lingkungan sekitar, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bertekad akan segera menutup lokalisasi tersebut dan menyulapnya menjadi kawasan Smart City. Tapi setelah saya merasakan bahwa ternyata ada dampak di balik tempat-tempat tersebut, itu ada dampaknya, dan dampaknya paling besar itu dirasakan itu di anak-anak. Itu makanya kemudian saya mengambil tekad bahwa mereka ini lokalisasi ini ditutup. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, kemudian kita adakan proses di mana kemudian ada pilihan-pilihan, memberikan ruang mereka untuk bisa berusaha dan memberikan peluang mereka untuk beralih profesi. Gadis malam berjalan pelan, adakah tujuan kemana langkahnya? Langkah awal penutupan Doli, Pemkot telah membeli sejumlah rumah tempat aktivitas esek-esek yang nantinya akan diubah menjadi sentra pedagang kaki lima maupun sekolah PAUD bagi anak-anak. Arus penolakan pun terus bergulir terhadap rencana Tri Risma. Pasalnya bukan perkara mudah mengubah hal yang telah menjadi kebiasaan, apalagi Doli telah menjadi tempat banyak orang menggantungkan hidupnya. Bagaimana pemerintah Surabaya mensiasatinya?